Habis mengajar ini Bu. Iya Pak, tadi ada jam di kelas 7, terus ini mumpung istirahat ada waktu sebentar, saya siapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Memang guru saya satu ini benar-benar guru yang rajin. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Untuk pertemuan besok apa materinya nih Bu? Insya Allah besok saya mau membawakan materi pengukuran Pak, ngambil subbab menentukan masa jenis suatu benda. Oh iya. Begini Bu Fit, Ya, jadi sesuai dengan jadwal supervisi ya. untuk pertemuan besok ini rencananya saya mau mensupervisi Ibu Fitria. Iya. Mungkin sudah siap Bu? Oke, sudah siap besok di kelas 7B Pak Insya Allah. Oh iya. Mungkin perangkatnya bisa saya lihat Bu. Oke, ini Pak, sudah saya siapkan. Oh iya. Saya lihat Bu ya. Oke, silakan Pak. Di pertemuan besok ya sudah standar kompetensi, KD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, ada langkah-langkahnya, ya. Metode yang mau dipakai adalah metode ceramah dan demonstrasi Bu ya. Oke, insya Allah. Ya, terus penilaian sudah ada juga. Ya, saya lihat RPP ini sudah bagus, sudah layak untuk sebagai acuan pembelajaran besok. Dan ini RPP ini saya lihat sudah berstandar RPP hot yang Ibu akan laksanakan. Nah Ibu, jadi saya lihat RPP sudah layak dan sudah bagus, saya amati. Semoga nanti dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu akan laksanakan. Oke, amin. Ini saya beri Bu. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Ikhtiroman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Fit? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Ya, sebagaimana janji jadwal untuk hari ini kita akan melaksanakan supervisi dengan Ibu. Iya. Sudah siap Bu? Insya Allah siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini Bapak akan mensupervisi pelajaran IPA yang akan diajarkan oleh Ibu Fitria. Mohon kalian siap untuk mengikutinya secara baik-baik. Ibu Bini? Oke, silakan. Silakan Pak, duduk di sebelah sana. Iya. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen kalian dulu ya. Anita Lutiani Afriani. Hadir.
Zaifa Farah Aninita. Hadir. Alwa Nisrina Ramadhani. Hadir, Bu. Zuhair Irsyad Farel. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal Utama. Hadir, Bu. Raisa Kirana Soleha. Sakit, Bu. Oh, sakit ya? Oke, sakit. Nanti kita rencanakan untuk menengok teman kita ya. Zahra Afifah. Hadir. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap ikut pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah sarapan semua kan? Sudah. Ingat tuh ya, sarapan itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi supaya bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, materi kita hari ini adalah kita akan belajar tentang masa jenis. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu ke kalian tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenal tentang besaran. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Siapa yang bisa menyebutkan 7 besaran pokok yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Silakan, coba Zahra. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah jam. Ya, betul Zahra. Berikan aplaus dulu buat Zahra. Terima kasih. Nah, selain besaran pokok, ada juga besaran turunan. Siapa yang masih ingat apa itu besaran turunan? Oke, Azam hari. Silakan Azam. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, betul sekali. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Coba kalian sebutkan contoh-contoh yang termasuk besaran turunan. Luas. Coba. Anita? Luas. Volume. Volume. Kecepatan. Gaya. Siapa lagi yang tahu? Kecepatan. Ya, percepatan. Bagus, Haura. Masih banyak contoh-contoh besaran turunan yang lainnya. Ada luas, ada volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi mekanik, energi potensial, dan masih banyak lagi besaran turunan yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu contoh besaran turunan, yaitu masa jenis. Kira-kira ada yang sudah membaca buku belum? Apa yang dimaksud dengan masa jenis? Masa jenis ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian masa jenis, itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menentukan masa jenis suatu zat. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan soal-soal perhitungan yang berkaitan dengan masa jenis. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu penjelasan dari masa jenis zat, kita harus tahu dulu apa itu zat, apa itu massa. Ya, siapa yang masih ingat apa itu zat? Saya. Ya, silakan Karisa. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, betul ya. Jadi zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ada yang masih ingat definisi dari massa? Saya, Bu. Ya, silakan Zahra. Ukuran atau jumlah banyaknya zat yang terkandung dalam benda tersebut. Betul? Betul. Ya. Jadi massa adalah ukuran jumlah atau banyaknya zat yang terkandung dalam benda tersebut. Siapa yang masih ingat apa itu volume? Boleh, Maulidina silakan. Besarnya ruangan yang ditempati benda tersebut. Besarnya ruangan yang ditempati oleh benda tersebut. Nah, dari definisi zat, massa serta volume
itu kita bisa menentukan massa jenis. Jadi massa jenis itu dilambangkan dengan seperti ini. Ini bukan P ya, bacanya adalah rho. Jadi rho itu adalah massa jenis, di mana massa jenis itu adalah menunjukkan kerapatan suatu zat. Massa jenis itu merupakan perbandingan antara massa zat dengan volume zat. Jadi rho itu dirumuskan massa dibagi dengan volume. M ini adalah simbol dari massa, satuannya kilogram. Selain kilogram, satuannya apa lagi? Boleh kilogram, boleh dalam gram. Volume satuannya adalah meter kubik atau sentimeter kubik. Jadi massa jenis itu satuannya kilogram meter kubik. Ini kalau sesuai dengan SI atau satuan dalam sistem internasional. Selain kilogram per meter kubik, apa? Gram per sentimeter kubik. Bagus. Jadi kalau massanya dalam gram, volumenya dalam sentimeter kubik, maka satuan massa jenisnya adalah Gram per sentimeter. iya, gram per sentimeter kubik. Buka buku catatan sama pegang pulpen masing-masing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa massa jenis itu adalah merupakan karakteristik atau ciri khas suatu benda. Zat yang sama itu akan memiliki massa jenis yang sama berapapun volumenya. Misal balok kecil dari besi dengan balok besi yang besar akan memiliki massa jenis yang sama walaupun memiliki volume berbeda karena dia dari bahan yang sama. Begitu pula kalau zat yang berbeda pada umumnya juga akan memiliki massa jenis yang berbeda pula. Kita akan ke contoh soal ya. Perhatikan contoh soal di depan. Silakan dibuka buku tulis kalian. Coba Ibu minta tolong baca soalnya. Faiz. Yang keras. Dua buah zat A, B dan C masing-masing mempunyai massa berturut-turut adalah 150 gram, 100 gram, dan 200 gram. Volume dari zat tersebut berturut-turut adalah 50 cm kubik atau 25 cm kubik, 50 cm kubik. Itulah massa jenisnya. Dan tentukan apakah dari ketiga benda tersebut ada yang terbuat dari bahan yang sama. Ya, coba silakan kalian kerjakan, hitung dulu masing-masing massa jenis A, B, dan C. Kemudian kalian cari dari ketiga benda tersebut apakah ada yang terbuat dari bahan yang sama. Silakan. Mana Azan? Paham? Nanti kalau ada kesulitan langsung ya. Kalau ngajarin harus ditulis satuannya dulu, baru tulis rumusnya. Ya, satuannya. Bagus. Udah. Nah, dari soal ini Ibu tadi sudah mengoreksi beberapa dari hasil pekerjaan kalian. Sudah banyak yang benar ya, yang belum
silakan perhatikan dulu ke depan. Jadi kita hitung dulu masing-masing massa jenis dari benda A, B, dan C dengan menggunakan rumus Rho sama dengan massa dibagi volume. Kita cari masing-masing massa jenisnya, didapatkan massa jenis benda A adalah 3, massa jenis benda B adalah 4, massa jenis benda C adalah 4. Berarti mana bahan yang terbuat dari bahan yang sama? Benda B dan benda C. Ya, benda B dan benda C. Paham? Sudah mengerti ya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, kita coba ke soal latihan. Siap? Siap. Ini ada soal ya yang memerlukan nalar kalian. Jadi harus beberapa langkah berpikir. Praktikum yang sedang dilakukan Wina di laboratorium menunjukkan data seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada 2 gambar. Yang pertama, kalian tahu nggak ini gambar pengukuran dengan menggunakan apa? Neraca 3. Ya, menggunakan apa? Neraca. Ya, ini menggunakan neraca 3. Kemudian ini alat ukur apa? Menentukan? Ya, volume menggunakan gelas ukur ya. Dari kedua hasil praktikum ini, berapakah massa jenis benda tersebut? Paham maksud soalnya? Paham. Siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Bagaimana cara memecahkan soal ini? Saya. Ada Haura, ada Karisa, Zahra, ada Kiran juga. Yang lain? Baik, coba Karisa, bagaimana solusi memecahkan soal ini? Pertama, kita tentukan massanya dulu dengan menggunakan neraca 3 menggunakan ketiganya yaitu 500 ditambah 70 ditambah 6,5, hasilnya 576,5. Selanjutnya menentukan volumenya. Volume awal adalah 600 ml dan volume kedua adalah 750. Maka volume batu adalah 750 dikurang 600 yaitu 150. Lalu menentukan massa jenisnya. Ya, silakan ditulis dulu. Mulai ingat kalau mengerjakan soal seperti ini harus ditulis diketahui. Silakan ditulis diketahui dulu. Diketahui massanya sama dengan 576,5 kilogram. Gram, Mbak. Gram. Yang satu sentimeter kubik. Dan volumenya 150 cm3. Ditanya terus sama dengan massa per volume sama-sama 84 gram per sentimeter. Nah, coba ibu koreksi dulu ya. Masanya 576,5, volumenya betul 150. Rho-nya adalah massa dibagi volume. Kemudian ini hasilnya ya satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Ya, betul. Beri aplaus dulu untuk Karisa. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai kita bahas ya. Jadi insya Allah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menentukan massa jenis suatu benda, insya Allah sudah tercapai. Nah untuk minggu depan ya di pelajaran selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Silahkan kalian cari satu benda yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bentuknya teratur ataupun tidak teratur, yang ada di sekitar kalian saja ya. Boleh dari berbagai macam bahan, dari kayu, dari logam, ataupun dari bahan plastik. Silahkan kemudian kalian tentukan
masa jenisnya. Jadi buat dalam bentuk laporan. Ditentukan dulu masanya dengan cara ditimbang, kemudian kalian tentukan volumenya, baru kalian tentukan masa jenisnya. Siap? Ya, insya Allah bisa ya? Bisa. Baik, kalau demikian Ibu akhiri dulu pelajaran hari ini. Ya Pak, sudah selesai. Semangat sekali anak-anak. Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah saya mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Fit sama kalian semua. Saya merasa bahagia dan puas Bu Fit. Ya, Untuk alhamdulillah. materi selanjutnya mungkin kita lebih tingkatkan lagi. Iya. Oh iya, iya. Kebetulan kayaknya kemarin muridnya ada yang lomba ya? Alhamdulillah ada. Oh ini kan tidak salah. Iya, Ya. ada Zahra, ada Yumna juga Pak. Oh iya, di sini hanya Zahra aja ya. Iya, saya pesan Bapak buat Zahra untuk pertandingan Olimpiade yang akan datang, tolong semangat belajarnya agar dapat meraih juara kembali. Tepuk tangan anak-anak. Ya, baik, Bibit. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Ya. Semoga besok kita bertemu untuk meningkatkan pembelajaran kita. Iya. Terima kasih. Demikian dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Habis mengajar Nadia. Iya Pak, baru selesai dari kelas 7B tadi. Oh iya. Pada hari ini alhamdulillah saya sudah mensupervisi Bufit di kelas 7 tentang materi pelajaran IPA. Baik Bufit, saya sebagai kepala dalam kesempatan ini sudah mensupervisi dan setelah saya lihat, saya amati bahwa RPP yang sudah dikonsep sama Bupit setelah saya laksanakan supervisi, alhamdulillah baik dari KD-nya, tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, pendekatan yang saintifik dan discovery learning. Selain itu ada kegiatan pembelajaran dari pendahuluan persepsi tadi sudah sesuai dengan apa yang ada di RPP ini. Terus kegiatan inti juga saya lihat tadi anak-anak sudah antusias mengikutinya, sehingga saya lihat sudah banyak kesesuaian apa yang direncanakan di dalam RPP Bupit. Ya, ya. Namun ada satu yang mungkin saya amati, saya temukan. Jadi di belakang saya lihat tadi ada 2 siswa yang saya lihat memang kayaknya sikap dan karakternya itu anaknya pendiam. Nah, jadi ya yang belakang itu di sudut itu Afan sama Afin kalau tidak salah itu namanya. Nah, pada waktu itu saya lihat ketika Bupit menjelaskan materi tentang masa jenisnya tadi, dia kayaknya kok tengok kelihatan sekali bahwa kayaknya dia kurang paham. Jadi mungkin sebuah masukan saya Bupit dari saya, mungkin nanti perlu diberikan Bupit lebih proaktif bagi siswa-siswa yang mungkin sudah karakternya pemalu, jadinya mungkin dalam menangkap materi itu dia ada yang belum paham. Jadi itu yang saya amati, tetapi secara keseluruhan apa yang ada di RPP ini dari awal sampai penilaian ini sudah bagus sekali. Dan mungkin ini Bupit, mungkin sekedar usul ya. Saya kayaknya metodenya mungkin perlu ditambah lagi, yaitu tanya jawab. Artinya
Tadi saya lihat itu anak-anak yang bertanya itu lebih sedikit. Jadi mungkin anak-anak yang sikap ataupun sifat pemalu kurang begitu aktif. Jadi mungkin 2 itu saja Bu Pit yang saya amati. Mungkin ada masukan untuk kegiatan pembelajaran itu apa yang perlu dilengkapi Bu Pit? Ya, biasanya kalau dalam pembelajaran sehari-hari anak-anak itu kesannya mereka tuh lebih berani Pak. Oh, iya. Kalau ada yang bertanya jadi mungkin karena ada bapak kepala masuk ke dalam, jadi kayak kesannya tuh agak kaku gitu. Anak-anak iya, lebih iya. malu mau bertanya, mau mengutarakan pendapatnya, iya. jadi lebih pendiam anak-anak. Kebebasannya agak sedikit berkurang Ya, sebenarnya. ya mungkin tidak biasa aja Pak ya. Oh, Ya iya. mungkin nanti ke depannya akan saya lebih perhatikan lagi agar Iya. anak-anak bisa aktif secara keseluruhan. Iya, iya. Terus mungkin untuk mendukung sarana pembelajarannya mungkin apa yang bisa diusulkan mungkin nanti saya programkan, saya masukkan di KP yang akan datang pemberian sarana prasarana. Mungkin apa yang diperlukan Bu Pit? Ada beberapa peralatan mungkin Iya. Pak dalam untuk mencapai indikator pembelajaran di IPA itu memang banyak perlu peralatan-peralatan. Mungkin nanti saya akan tulis saja Pak ya Oh, iya. dalam bentuk daftar, nanti saya serahkan ke Wakasarananya mungkin baru ke Bapak. Iya, oh ya, lebih terperinci Ya, lagi. Jadi untuk tahun depan kan saya juga mempunyai program bagaimana saya menginginkan para guru itu fasilitasnya dilengkapi sehingga ada peningkatan untuk prestasi sekolah kita. Ada beberapa alat di laboratorium juga Pak yang mungkin sudah saatnya perlu diganti. Oh iya, Ya. oh iya. Ya, berarti kalau gitu sekalian saja ya. Nanti Bu Pit tolong catat apa yang diperlukan. Nanti saya lihat mana yang lebih urgent dulu untuk saya beli untuk tahun-tahun yang akan datang. Kalau perlu ini Pak, penilaian sekarang itu kan kalau ulangan kita post-test itu kan masih pakai fotokopi. Oh iya. Gitu. Kalau bisa mungkin di setiap kelas sudah ada wifi Pak. Oh, Kalau iya. ada wifi kan kita bisa pakai lembar kerja online, Iya. kemudian pakai aplikasi-aplikasi online, jadi lebih efisien, lebih hemat. Oke, terima kasih. Nanti akan saya upayakan untuk pengadaan sarana tersebut mungkin di tahun yang akan datang. Karena untuk tahun ini anggarannya kita sudah lari untuk pengadaan buku-buku di perpus. Oke, jadi termasuk mapel IPA nanti kita akan beli di sana. Ya, terima kasih Bu Pit. Ini RPP saya sudah periksa dan dalam pelaksanaan pembelajarannya sudah sesuai sekali. Mungkin bisa langsung saya tanda tangan. Ya. Mungkin ini Bu, jadi untuk event tahun depan selain ada lomba-lomba dari siswa, ternyata juga ada lomba-lomba untuk event guru. Jadi alhamdulillah kemarin Bu Pit sudah dapat emasnya. Tolong untuk event-event selanjutnya, terutama yang dari Kemenak, tolong diikuti mewakili saya. Insya Allah. Itu pesan saya dan harapan saya. Insya Allah Pak, Ya. diusahakan. Terima kasih Bu Pit. Iya, sama-sama. Cukup. Ya Pak ya. Selamat nanti dilanjutkan di tempat selanjutnya. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.